Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadaz. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Soal polisi gagal melakukan penggerbekan atau penggeledahan terhadap rumah Jampitsus Jaksa Agung tindak pidana khusus ya. Menarik ini. Kenapa menarik? Ya nanti kita lihatlah. Yang jelas sepertinya kok ada persaingan ya antar penegak hukum secara langsung ataupun tidak langsung dalam hal ini antara kepolisian dan kejaksaan. Apakah ini juga imbas karena pengaruh geng Solo atau bagaimana? Bagaimanapun ya menarik untuk kita bahas ya. Simak sekarang. Coba kita lihat ya Sobat RH sekalian. Ini ada beberapa berita ya, yang menurut saya menarik gitu untuk kita bahas ya, walaupun dini hari ya. Ramai isu polisi gagal geledah rumah Jampitsus karena dijaga TNI. Kemudian rumah Jampitsus Febri Adriansyah dijaga ketat prajurit TNI, Kapus Penkum buka suara. Kemudian terungkap alasan polisi coba geledah rumah Jampitsus Kejagung. Oke, coba kita bacakan ya yang dari Republika coba. Menarik, ini ada persaingan di antara sesama penegak hukum. Bisa-bisanya mau menggeledah rumah Jampitsus. Tapi jangan salah, belum tentu juga Jampitsusnya tidak bermasalah kan. Bagaimana kalau Jampitsusnya pun bermasalah misalnya. Karena Jampitsus ini juga kena sorotan dalam kasus Zarbikar misalnya. Dia tidak mengungkapkan asal uangnya dari mana. Itu juga ada question ya. Tentu ada pertanyaan, kenapa dia tidak ungkapkan dari mana uang Zarbikar tersebut, misalnya begitu Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan. Kopi tinggal sedikit ya, tetapi coba kita bacakan walaupun saya yakin Sobat RH sekalian ada yang sudah bangun, ada yang belum tidur, ada yang baru mau tidur dan lain sebagainya. Karena ini menarik ya. Republika.co.id. Media sosial diramaikan dengan adanya pemberitaan dari salah satu media yang menyebut bahwa ada upaya penggeledahan rumah Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah ya, pada Kamis 31 Juli 2025 oleh kepolisian. Namun upaya tersebut gagal lantaran ada banyaknya personel TNI yang berjaga. Kejaksaan Agung Kejagung hari ini memberikan respons terkait kabar adanya upaya penggeledahan kediaman Jampitsus Febri Adriansyah oleh polisi. Kepala Pusat Penanganan Hukum Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan bahwa kejaksaan tidak menerima laporan terkait adanya penggeledahan tersebut. Sumbernya dari mana? Sumbernya harus jelas, sampai hari ini tidak ada katanya. Terkait adanya penebalan pengamanan personel TNI yang berjaga di rumah Jampitsus, Anang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pengamanan biasa yang telah disepakati dalam nota kesepahaman antara TNI dan Kejagung. Luar biasa ya, tidak percaya polisi. Bahkan lanjut dia, pengamanan juga telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa. Pada pasal 4 diatur pemberian perlindungan negara kepada jaksa dan kejaksaan oleh Polri dan TNI. Pak Febri ini kan Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus yang menangani perkara-perkara korupsi. Anda tahulah. Pasti pengamanan dari dulu sudah ada TNI, ujarnya. Itu ya, seorang pejabat di Gedung Bundar Kejagung mengungkapkan kepada Republika bahwa penggeledahan itu mengacu surat perintah terkait kasus dugaan penganiayaan dan penculikan. Penggeledahan itu tidak benar maksud dan juga tujuannya karena dalam SPDP-nya itu disebutkan terkait kasus penganiayaan. Dan disebutkan juga katanya ada kaitannya dengan penculikan, ujarnya Senin. Kalau itu perkaranya soal penganiayaan, apa Jampitsus Febri ikut melakukan penganiayaan?
Kalau itu penculikan, apa Jampitsus juga melakukan penculikan, kata sumber itu. Sumber itu menceritakan penjelasan penyidik kepolisian pada saat akan melakukan penggeledahan di rumah Jampitsus karena terkait dengan masalah keributan yang berujung pada penganiayaan yang dilakukan oleh seorang berinisial F. Sementara perbuatan yang dilakukan F itu menurut pihak Kejagung tak ada hubungannya dengan Febri selaku Jampitsus. Juga disebutkan soal obstruction of justice dalam kasus penganiayaan dan penculikan yang dilakukan Ferry dalam kurung F itu. Kalau yang digeledah itu rumahnya Jampitsus, apa hubungannya? Kan nggak mungkin di rumah Jampitsus jadi tempat menyembunyikan pelaku penganiayaan itu. Pelakunya kan sudah ditahan juga sama mereka di sana, Polda Metro Jaya. Jadi apa alasannya geledah di rumah Jampitsus, ujar sumber tersebut. Karena alasan-alasan tersebut, upaya paksa penggeledahan yang dilakukan penyidik kepolisian ketika itu mendapat penolakan. Tetapi kata sumber itu menegaskan penolakan tersebut bukan dilakukan oleh anggota-anggota Tentara Nasional Indonesia TNI, melainkan pendapat penolakan dari Jampitsus Febri sebagai pemilik kediaman. Pada Mei 2024 pernah terjadi peristiwa penguntitan oleh anggota Densus 88 Polri terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Seorang penguntit sempat ditangkap dan diinterogasi oleh pengawal melekat Jampitsus dari Satuan Polisi Militer. Identitas penguntit itu diketahui adalah Bribda IM. Ia menjalankan sebuah misi pembuntutan yang diberi nama Sandi Sikat Jampitsus. Bribda IM sempat diperiksa sebelum dijemput oleh Paminal Polri di Kejagung. Dari sumber Republika, Bribda IM mengungkapkan dugaan 10 personel oknum Densus 88 dalam satu grup WhatsApp WA untuk melaksanakan misi pengintaian terhadap Jampitsus. Grup WA tersebut bernama Time Zone. Bribda IM mengungkapkan 10 anggota Densus 88 tersebut termasuk dirinya. Penguntitan terhadap Jampitsus Febri Adriansyah dan penangkapan satu anggota Densus 88 tersebut sempat berbuntut panjang. Pada Senin 20 Mei 2024 malam, pantauan Republika, puluhan personil kepolisian berseragam hitam-hitam membawa laras panjang mendatangi kompleks Kejagung. Melalui Jalan Bulungan dan Jalan Panglima Polim di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jaksel, para anggota polisi anti teror itu melakukan konvoy, mengendarai mobil trail, motor trail, menyalakan sirene, menggeber-geber gas motor sambil berteriak-teriak. Bahkan mengerahkan kendaraan lapis baja mengelilingi kompleks Kejagung lebih dari 3-4 kali. Pasukan tersebut sempat berhenti seperti pamer kekuatan di gerbang barat kompleks Kejagung di Jalan Bulungan. Kejadian serupa terjadi Kamis 23 Mei 2024 malam. Pada Selasa 21 Mei 2024 seluruh pengamanan dalam Pamdal Kejagung mengenakan rompi anti peluru. Kejagung pun dalam pengamanan maksimal militer dari Satuan POM, Angkatan Laut AL, dan Angkatan Udara AU serta Angkatan Darat Baret Hitam. Pada sore hari itu juga pengamanan militer menemukan adanya pengintaian melalui udara menggunakan pesawat tanpa awak di atas gedung Kartika tempat Jampitsus Febri Adriansyah berkantor. Ya, saudara sekalian, menarik ini ya. Jadi bayangkan ya, sesama penegak hukum itu ada persaingan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah pasti ada pihak penunggangnya kan, ada free ridersnya. Kita tidak tahu siapa menunggangi siapa. Apakah Jampitsus yang ditunggangi ataukah Densus yang ditunggangi. Kan ini menarik jadinya. Dan ini konon terkait dengan korupsi besar-besaran ya, kalau nggak salah timah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam hal ini Jampitsus. Kita tahu bahwa korupsi timah itu gila-gilaan ya. Lebih dari 300 triliun. Dan pelakunya kemudian dihukum maksimal ya. Setelah kemudian semacam ada perintah dari Prabowo untuk terus mengusut dan kemudian memberikan hukuman yang maksimal kepada kepada tersangka atau terdakwa kasus korupsi tambang timah ini ya. Jadi saudara sekalian, bagaimana coba bayangkan negara dikelola seperti ini. Makanya tidak heran kemudian karena dalam tanda kutip mendapatkan ancaman dari kepolisian, kemudian muncul yang namanya MOU dengan TNI. Dan lucunya MOU TNI itu kemudian diwadahi dengan peraturan presiden. Bayangkan. Jadi saudara sekalian, dari sini kan kita paham bahwa Presiden Republik Indonesia tidak benar-benar mengontrol semua penegak hukum di bawahnya. It seems to me that, kalau KPK barangkali masih di bawah geng Solo. Polisi juga masih di bawah geng Solo. Nah, Kejaksaan Agung yang sepertinya
sudah jinak dan nurut kepada Prabowo Subianto sebagai presiden. Tapi jangan lupa, ya, pertanyaannya tetap sama. Apakah Jampitsus seperti Febri Adriansyah ini tidak ada masalah? Tidak terlibat kasus-kasus sebelumnya? Kan ini juga jadi masalah juga sesungguhnya. Jadi susah kita mencari orang yang punya komitmen luar biasa dalam pemberantasan korupsi tanpa dirinya terlibat apapun dalam kasus-kasus yang diduga tindak pidana korupsi juga. Jadi sahabat era sekalian, saya tidak tahu sejauh mana komitmen Prabowo untuk membersihkan aparat-aparat penegak hukum di bawahnya agar betul-betul clean dalam memberantas kasus korupsi. Tapi kalau mereka juga digunakan oleh kepentingan Prabowo dan keluarganya misalnya, ya, untuk kasus-kasus tertentu, ya gawat juga. Jadi negara tidak punya harapan kalau seandainya penegakan hukum didasarkan kepada selera kekuasaan, sobat era sekalian. Dan ini menarik, ya. Kalau kemudian coba bayangkan, ya, ini ada persaingan antar penegak hukum, kejaksaan melawan kepolisian. Dan kepolisian Indonesia itu kepolisian yang persenjataannya, apalagi Densus, persenjataannya konon bahkan lebih canggih dari senjata-senjata yang ada di personil TNI. Karena kepolisian lebih sejahtera, bla 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 dan lain sebagainya. Ingat Gatot Nurmantio yang pernah mempermasalahkan penyelundupan senjata kan? Jadi dia bilang, waduh, yang namanya senjata Brimob itu lebih hebat tuh senjata dari personil TNI. We don't know exactly right now. Tetapi yang jelas, sobat era sekalian, sepertinya belum selesai persaingan ini. Nah, disinilah kemudian kalau saya lihat reformasi kepolisian itu tersendat. Padahal sejak reformasi dikehendaki polisi yang lebih humanis, polisi yang sipil. Karena polisi itu sipil yang bersenjata, tetapi mental militerisme di dalam kepolisian belum berhenti. Padahal reformasi sudah berlangsung sejak 98. Kalau 98 sampai sekarang, reformasi itu sudah berlangsung selama 25 tahun. Masa dalam 25 tahun masih juga 25 tahun gimana? 98, 27 tahun. Masa dalam jangka 27 tahun itu tidak bisa mereka bermental sipil misalnya. Ya karena memang kalau 27 tahun misalnya sekarang seperti Sigit Listio dan lain sebagainya ya masih produk-produk sebelum era reformasi. Karena Sigit Listio kalau tidak salah angkatan 91 ya. Jadi memang masih produk militeristik semua pimpinan-pimpinannya. Kita belum mendapatkan produk-produk setelah era reformasi sebagai pimpinan-pimpinan di kepolisian. Ya nanti beberapa tahun ke depan. Karena mentality sebagai militer itu ya memang terbentuk di pelatihan-pelatihannya. Padahal sekali lagi harusnya yang namanya polisi adalah sipil bersenjata. Justru pendekatannya harus pendekatan humanis. Jadi mereka adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Kemudian fungsi penegakan hukum dan Kamtipmas. Tetapi yang muncul adalah fungsi yang seperti militeristik dalam diri Brimob dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya. Karena yang saya bayangkan adalah polisi tidak boleh memiliki mental menghancurkan. Ya, dia harus punya jiwa jiwa welas asih, melindungi dan mengayomi. Beda sama tentara. Tentara memang jiwanya menghancurkan. Itulah sebabnya tentara tidak boleh berpolitik. Karena doktrinnya adalah doktrin to kill or to be killed. Karena itu mereka harus dibarak, harus menjadi kekuatan yang menjaga teritorial Indonesia, ya, negara yang begitu luas ini. Instead of mengurusi hal-hal di luar pertahanan dan keamanan misalnya. Kalau polisi bukan national security harusnya, tapi human security, keamanan manusianya. Kalau national security atau keamanan nasional itu adalah fungsi TNI seharusnya. Jadi yang namanya polisi, tetapi masalahnya kadung di konstitusi kita dibedakan antara pertahanan dan keamanan. Jadi seolah-olah ada dua institusi yang kemudian sama besarnya, institusi militer dan institusi kepolisian. Padahal harusnya kepolisian bisa didesentralisasikan sesungguhnya. Dan fungsi-fungsinya pun harusnya dipisahkan antara fungsi penegakan hukum, fungsi pelindung dan pengayom masyarakat, dan lain sebagainya.
Dan ketika dalam kasus ini misalnya seorang Jampitsus harus dilindungi oleh TNI, bahkan dibuat betul kerangka kerjasamanya dengan Perpres misalnya dengan peraturan presiden, orang bertanya-tanya kok bisa ya di negara Republik Indonesia ini ada satu entitas kekuatan yang uncontrollable sehingga seorang presiden perlu membuat aturan khusus pengawalan kejaksaan di seluruh Republik Indonesia. Tidak hanya kepalanya tetapi juga institusinya. Kan kita jadi bertanya-tanya, kalau cuma menghadapi preman saja kan harusnya polisi bisa bertindak. Tapi bagaimana kalau dalam tanda kutip premannya itu justru aparat bersenjata sendiri? This is the question. Nah, dalam kasus upaya penggeledahan terhadap kasus dalam Jampitsus Febri ini masih kental nuansa ada, ini barangkali ya, ada orang besar di balik itu semua yang ingin membidik Jampitsus. Dan kita tahu bahwa kalau kita lihat soal eksistensi dari seorang Jampitsus, ya kita tahulah susah sekali kemudian mencari penegak hukum yang clear and clean. Selalu ada masalah. Febri misalnya dipermasalahkan karena tidak melakukan sebuah dakwaan yang menyebut sumber uang Zarub Rikar misalnya, makanya kemudian dia diadukan ya, dilaporkan. Jadi saudara sekalian, ini PR bagi Prabowo Subianto untuk bagaimana menegakkan betul hukum sebaik-baiknya oleh aparat yang bersih dan berwibawa. Ya, kata-kata bersih dan berwibawa itu sudah lama kita tidak dengar ya. Betul-betul clean and clear. Jadi clean and clear. Jadi harus ditertibkan institusi-institusi yang cenderung barangkali menggunakan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan-kepentingan finansial oleh ketua-ketua, pimpinan-pimpinannya, kepala-kepala dan lain sebagainya. Kita ingin polisi yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Kita ingin Kejaksaan Agung yang bekerja untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi sebaik-baiknya, termasuk kasus-kasus lainnya dalam hal ranah penuntutan atau dakwaan, sehingga keadilan itu bisa ditegakkan sebenar-benarnya dan semurni-murninya. Begitu sobat RH sekalian ya. Terima kasih ya yang masih menonton ini walaupun ini sudah pukul luar biasa ya. Oke, semangatnya masih ada. Saya mau membacakan mereka yang sempat berkomentar dan gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Refli masih live, sehat selalu Bung Refli. Iseng-iseng aja sih saya tadi. Jadi gini, saudara sekalian, live ini, kalau sekarang saya membebaskan diri saya sendiri. Udahlah, kalau saya merasa senang, saya live. Kalau saya merasa tidak senang, tidak live. Ya, karena semangat untuk live ini kan kadang-kadang dipacu juga oleh kasus atau masalah yang mau dibahas. Begitu sobat RSL ini ya. Kemudian Kapolri terlama selama menjabat, belum diganti juga. Apakah ini sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan deal-deal di belakang layar? Intinya ganti Kapolri. Halo Bung Refli, integritas tidak mudah dengan SDM rendah di semua lini. Ya itulah. Otak dari korupsi timah ini belum ditemukan. Diduga otak dari korupsi timah adalah orang yang berkuasa di zamannya. Tidak mungkin korupsi super besar ini tidak diketahui oleh penguasa. Ya ada juga kemudian isu-isu bahwa ini dikendalikan oleh penguasa. Tetapi susahnya adalah kalau uangnya juga kemudian dicipratkan ke dalam pemilu yang memenangkan Prabowo Subianto. Jadi sama-sama terkunci akhirnya kan. Bravo TNI, lawan terus buzzer dan para ternak Mulyono dan Samsul, keren cadas Kasmujo, apa maksudnya ini. Pejabat kejaksaan juga kebal hukum kah? Tapi parcok juga masih bisa dipesan Oslo ya, oke. Biar nggak berani tangkap si plaster maksudnya apa? Setelah Prabowo memberikan abolisi dan amnesti, para termul melakukan serangan balik. Lihat saja para pejabat datang lagi ke Solo, makanya TNI akan selalu melawan buzzer dan termul. Panjang umur perjuangan demi NKRI, semangat terus Bung Ferli, bukan Ferdi, Refli ya. Saudi Arabia masih sore, oh cek menjelang maghrib ya. Terus menyuarakan kebenaran Bung RH supaya kebenaran bisa ditegakkan, insya Allah. Jadi saudara sekalian, ini menggemparkan ya. Dan nanti
Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Biasanya soal-soal seperti ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi masa sih seorang presiden seperti Prabowo tidak cukup kuat untuk mengendalikan institusi hukum di bawahnya, kepolisian dan kejaksaan? Masa sih seorang Prabowo tidak berani mengganti Kapolri? Masa sih seorang Prabowo tidak berani memperingatkan Jaksa Agung yang banyak disebut-sebut dalam kasus tertentu? Masa sih tidak ada keberanian untuk mengganti semuanya ini dengan orang yang jauh lebih kredibel, berintegritas, bersih dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita bicara ke Jaksa Agung itu ya sobat era sekalian, Jaksa Agung ini adalah apa istilahnya ya, orang yang bisa diambilkan dari pihak lain. Jadi tidak harus dari jaksa karir atau jaksa yang sudah pensiun. Begitu sobat era sekalian, walaupun kalau ada orang luar tantangannya lebih besar lagi. Susah. Dunia penegakan hukum itu adalah dunia yang uang bergelimpangan di sana. Kalau ada polisi dan jaksa yang tidak tergoda, tidak terima uang tambahan, setoran dan lain sebagainya, hebat. Dan itu barangkali akan sulit dicari. Siapa sih orangnya? Berani nggak tunjuk tangan? Saya adalah Hugeng, Jenderal Hugeng Kapolri yang jujurnya minta ampun. Atau saya Baharudin Lopa yang Jaksa Agung sebentar yang jujurnya minta ampun. Kehidupan dengan sederhana semua. Nah ini yang kemudian kita sulit mencari tokoh-tokoh seperti itu, sehingga berat kalau kita mau bicara tentang pemberantasan korupsi yang sesungguhnya. Yang terjadi adalah sepak kanan lindungi kiri, sepak kiri lindungin yang kanan dan lain sebagainya. Rangkul seseorang, tendang orang yang lain. Ya jadi penegakan hukum jadi tebang pilih, dan kemudian justru muncul korupsi di dalam penegakan hukum itu sendiri. Zarb Rikar ketika digerebek mendapatkan uang 1 triliun. Tapi ada isu tidak 1 triliun, 1,6 triliun. Ada yang bilang 2 triliun. Ini kan jadi isu liar yang menurut saya memang harus ada verifikasi yang independen. Jangan lupa, coba dicek misalnya pejabat-pejabat kejaksaan dan kepolisian termasuk juga area tersebut menyimpan uang cash nggak? Mengingat misalnya dalam kasus Sambo misalnya, sobat era sekalian, ada uang 100 triliun minus 1 rupiah yang kemudian dibekukan dan dikirimkan ke alamat Brigadir Joshua di Sungai Bahar, Jambi. Kan menarik bahwa ada uang yang disimpan atas nama anak buah dan lain sebagainya yang jumlahnya na'udzubillah min zalik, yaitu 100 triliun minus 1. Dan itu jelas bahwa rekening itu dibekukan. Tapi kan yang seperti ini kan tidak pernah diselesaikan dengan transparansi dan akuntabilitas. Yang ada adalah diredam. Kemudian akhirnya kita tidak tahu siapa yang menguasai uang itu kalau memang ada. Banyak hal yang di negeri ini selalu dalam wilayah abu-abu. Mudah-mudahan ya Presiden Prabowo usia sudah lanjut. Jangan pikirkan periode kedua, tapi pikirkan bagaimana membereskan republik ini dalam 5 tahun atau kurang pemerintahannya. Tapi kalau sudah berpikir untuk periode kedua dan lain sebagainya, maka disitulah akan terjadi kegagalan apapun. Kita ingin negara ini kuat, bersih, kemudian pejabatnya memang berbuat bagi rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.